Baik, penggalian tentang benturan kepentingan yang ada di instalasi sistem informasi manajemen rumah sakit. Baik, untuk yang pertama, benturan kepentingan apa yang mungkin terjadi di unit kerja kita dan bagaimana mitigasi resikonya. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Mas Fauzi tentang benturan kepentingan dan mitigasi resiko di bagian divisi hardware. Oke, perkenalkan saya Fauzi Nurhairi dari instalasi SIM-RS divisi hardware. Terkait dengan benturan kepentingan di divisi hardware sendiri, itu adalah sebagai contoh kasus, misal saya melakukan perbaikan dua perbaikan. Dalam hal ini perbaikan sedang. Target dari perbaikan itu sendiri adalah komputer dari ruangan. Kemudian antrian ketiga itu terdapat perbaikan dari poli, misalnya poli rawat jalan. Maka walaupun poli rawat jalan ada di antrian ketiga, itu saya perlu untuk melakukan prioritas untuk menyelesaikan poli terlebih dahulu, gitu. Kemudian contoh kasus lain, misal ada perbaikan lain seperti yang tadi saya sebutkan, kemudian ada otoritas tertinggi yang ingin lebih cepat dilakukan pelayanannya. Kami sendiri juga nggak bisa berbuat banyak, jadi untuk otoritas tertinggi tersebut kami prioritaskan juga, seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk benturan kepentingan di bagian divisi jaringan dan mitigasi risikonya akan disampaikan oleh Mas Dona. Silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Dona Ardi Mahendra dari divisi jaringan. Untuk benturan kepentingan di bagian jaringan, kasusnya adalah seperti ini. Misalkan ada dua laporan yang masuk, misalkan dari rawat inap dan rawat jalan, itu kami prioritaskan di rawat jalan karena dilihat dari sisi skala prioritas itu, dari sisi dampaknya itu untuk dirawat jalan sangat mengganggu di mutu pelayanan, sehingga saya prioritaskan utama di situ. Kemudian untuk mitigasi resikonya, saya mencatat untuk prioritas yang pertama dan kedua, sehingga dapat saya lakukan perbaikan sesuai dengan prioritas tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk benturan kepentingan dan mitigasi resiko di bagian hardware khusus untuk printer. Silakan, bisa disampaikan oleh Mas Purwito. Baik, terima kasih. Nama saya Purwito dari divisi printer dan UPS. Jika ada kejadian perbaikan UPS atau printer dari ruangan ruangan bangau atau jala datang bersamaan, saya akan prioritaskan ruangan yang datang duluan. Entah itu di jala itu saya punya teman, tapi tetap ruang bangau yang akan saya dahulukan karena antriannya lebih dulu datangnya, dan yang jala itu kedua, sesuai dengan itu. Jika di waktu yang sama itu tiba-tiba dari IGD ada perbaikan UPS, saya akan melakukan prioritas perbaikan di milik IGD karena UPS itu penting untuk pelayanan. Untuk solusinya itu mitigasinya, jika spare part UPS itu tidak ada, saya akan siapkan UPS cadangan, otomatis langsung saya gantikan ke IGD. Dan untuk printer yang tadi juga sama, jika memang spare partnya tidak ada dan saya siapkan cadangan juga, otomatis printer yang rusak itu saya ambil dulu, saya ganti dengan printer yang cadangan yang sudah saya siapkan di kantor. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya
benturan kepentingan dan mitigasi risiko dari divisi software akan disampaikan oleh Mas Indra. Silakan. Terima kasih. Saya dari divisi software. Jadi untuk contoh kasus mitigasi risiko, jadi misalnya ada permintaan perbaikan atau pengembangan software aplikasi SIM-RS. Jadi misalnya contoh kasus ada permintaan perbaikan di klinik atau di pelayanan, sedangkan ada permintaan kedua ada dari contoh otoritas yang lebih tinggi. Nah, contoh kasus seperti itu maka akan kita prioritaskan untuk yang mendahului usulan yang pertama dan juga prioritas untuk pelayanan. Jadi itu yang kita dahulukan. Selanjutnya untuk apa tadi? Untuk mitigasi resikonya. Jadi kita akan koordinasi dengan user yang mengusulkan dan kita komunikasikan dengan baik, dan juga kita analisa mana yang paling perlu diprioritaskan atau didahulukan untuk dikerjakan. Jadi itu, makasih. Selanjutnya untuk yang kedua, untuk resiko yang paling jelek yang bisa terjadi di unit kerja kita itu apa dan bagaimana mitigasinya, ini akan disampaikan oleh Mas Daniar. Silakan. Perkenalan, nama saya Daniar dari divisi software. Ini misalnya sebagai contoh dari saya, pengerjaannya non farmasi, membantu untuk menunjang SIM-RS. Misalnya pekerjaan sudah sesuai dengan schedule, sudah sesuai dengan timeline-nya dan berjalan beberapa bulan. Dan ketika itu beberapa saat kemudian ada otoritas tertinggi yang langsung meminta pembuatan aplikasi dan harus dikerjakan secara cepat dan tepat. Tapi sedangkan ada prioritas untuk pengerjaan dari software tersebut, software saya sendiri yang utama itu harus berdasarkan dari IKT. IKT itu dari yang IKT-nya gitu harus sesuai, tapi bersamaan itu harus memilih antara yang satu, yang prioritas utama dengan yang non job desk-nya tadi. Tapi harus dengan adanya seperti itu harus dilakukan berbarengan, dan tidak mungkin untuk berbarengan juga karena harus ada yang prioritas yang paling diutamakan. Dan ini menjadi resiko saya untuk membagi waktunya pengerjaan yang utama dan antara pengerjaan yang non utama tadi, dari otoritas yang tertinggi tadi harus selesainya kapan, dan harus juga ada kepastian harus selesainya sampai di mana. Kalau misalnya nggak ada kepastian dari mana, akan menghambat dari yang utama saya. Dan kita sudah selalu koordinasi, karena kita nggak bisa mengerjakan secara cepat ya, karena ada pengerjaan beberapa aplikasi yang untuk maintenance, pembuatan aplikasi yang baru, kemudian penambahan modul di utama. Sedangkan di sini nggak ada timeline, langsung masuk aja gitu. Dan untuk mitigasi resikonya, saya tetap berpedoman di yang utama diselesaikan dahulu, tapi tanpa mengabaikan yang dari otoritas tertinggi untuk meminta menghasilkan aplikasi yang diinginkan. Seperti itu. Baik. Untuk nomor 3, sebutkan contoh gratifikasi yang termasuk suap dan apa yang harus dilakukan jika Anda mengetahui hal tersebut di unit kerja Anda. Untuk hal ini akan dijawab oleh Mas Ari. Silakan Mas Ari. Terima kasih kesempatannya. Untuk gratifikasi sendiri bisa diartikan sebagai pemberian uang atau hadiah kepada pihak pejabat pengadaan. Untuk contohnya mungkin ya berupa uang atau hadiah. Di sini mungkin bisa dicontohkan seperti voucher atau voucher menginap, dan mungkin dapat perjalanan gratis wisata ke tempat tertentu seperti itu. Nah, misalkan kalau pun kita mengetahui ada tindakan gratifikasi apa yang dilakukan, kita bisa laporkan ke SPI seperti itu. Terima kasih.
Baik, untuk selanjutnya yang kelima, contoh pelayanan prima yang akan diterapkan di unit kerja Anda apa? Untuk hal ini akan dijawab oleh Mas Dana. Silakan Mas Dana. Nah, untuk pelayanan prima sendiri kita mengusahakan seoptimal mungkin sih. Kalau di sini seumpamanya ada yang telepon, nah kita tanyakan dari unit mana, apa yang rusak, dan kita semaksimal mungkin atau secepatnya lah ke sana. Kalau seumpama kita di jalan dihadang orang, nah biasanya kita, Mas komputer saya rusak, nggak kesini tak? Nah kita otomatis mengantrikan itulah. Dan apabila ada kendala hardware atau software yang kita nggak punya lah, kita memberikan penjelasan yang bisa dimengerti orang tersebut bahwa barang ini harus kita download atau kita cari dulu lah, minimal cari penggantinya. Itu sih. Udah Mas. Demikian penggalian benturan kepentingan dan mitigasi resiko di unit instalasi sistem informasi manajemen rumah sakit. Atas perhatian dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.